Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah. Malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam kita sambungkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in, pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang layak untuk mendapatkan syafaat yang mulia. Amin. Seperti malam-malam yang sudah kita bersilaturahmi, ngopi ya, ngobrol pemikiran, rutin diadakan malam Senin di tempat Pak Haji Sugeng. Malam hari ini akan kita ikuti bersama bahwa seperti sebelumnya kemarin mengkaji berkaitan dengan fikih-fikih yang berkaitan dengan bab-bab sholat yang akan dibawakan oleh Ustadz Hayat Hidayat. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, pada peserta kajian rutin malam Senin yang dirahmati oleh Allah, mari kita terlebih dahulu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang mana kita masih dipertemukan oleh Allah dalam rangka untuk izadah saqofah tentang sholat atau fikih sholat. Sholawat serta salam kita curahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya besok yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan tema yang kemarin disampaikan bahwa ini saya diperintahkan suruh menyampaikan tentang batalnya sholat. Karena kemungkinan besar ini tentang sholat itu banyak mungkin yang belum begitu memahami apakah ini batal atau tidak. Bahkan termasuk wudhu ya, termasuk wudhu tabdulu al-wudhu'a, batalnya wudhu itu juga banyak juga orang yang tidak paham. Masalahnya ketika kita melihat sholat Jumat tuh, ketika Jumatan ya, maka banyak orang yang itu lendehan, enak banget ya, lendehan langsung serem ya Pak. iya. Oke, itu kayak wis ana settingane gitu ya, Kena angin iya, Timer Bang. ana timer betul, wis di setting lah. Mesti ngantuk. Iya, settingan timer iki wis pas kok begitu langsung kumandang adzan, mulai naik tuh khutbah, langsung cari posisi. Saka yang nggak bisa tengah. Iya, cari posisi. Saka tunggal. Iya, sakarepe lah. Iya. Sakarepe. Nah itu
tidak tahu atau nggak tahu apa kelalen itu ya. Sengaja. Nek orang ngerti apa kelalen itu. Apa mbiyen urung ngerti siki kelalen itu kan. Jadi wudu itu kan ketika apa mumakinin maknadahu fil ard. Ini sebelum kepada sholat ya. Mumakinin maknadahu fil ard. Contohnya kayak gini nih Pak Jarwo. Ini contoh yang mumakinin maknadahu minal ardi. Jadi orangnya itu lungguh ya apa bahasa ya sila kayak gini. Sila mumakinin maknadahu itu tidak sampai berubah. Ora kok siji sikile ngana gitu ya. Atau malah kayak Nah, seperti ini ronda wetak. nah, ya pesane gue kelas Enak lah. nah, gue angger sing siji to di ngana-ngana sebenarnya mesti jengat. Iya. Miring lah. Ya, angger jengat terus mau maning Pak duit ya itu masalah maning. Kemiringan Diomongnya ora kerasa maning. Baru sholat bae. Nah, itu berarti tidak memakinin makna dahu. Apa maning sampai lendehan. Ya. Sampai lendehan kok turu. Yang gerwis matane merem nang khutbah kon ora turu ado. Weh. Ini ngandel bae. apa main anu penceramahe mendayai. Nah, iya. Angger ngomong begitu sing ceramah buku, enggak baca buku ini. ya, begitu sing ceramah ngomong khilafah. Langsung mendelik. Boleh. Mendelik nek ngomong khilafah langsung. Kita yang tahu dan kalau nggak tahu ya terus tambah ngantuk. Justru kowe sing ngerti. Sing ngerti, oh kayak berarti wong kerasak jeneng ngomong apa jajan. Orang ngantuk tadi. Orang ngantuk ke sini. Tapi nek sing mendayu-dayu ngomongna tentang pahala, waduh ya seger. Pola ini. Ya wis pahala sih tekatok uli pahala. Nang kene ngantuk ka ora uli apa-apa uli pahala. Ngomong pahala. Diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Ayo. Anu sake. Angel urusane kan iku. Padahal tiket. Padahal itu batal. Ya. Angger batal wudu nek kok dilanjutna bae, ora kok wudu maning, itu berarti salate batal. Jumatane ya batal. Makane ya bisa nek Jumatan kowe ora turu, bisa. Ora kon dadak nang kono maning ana sing ngayem-ngayem maning. Oh bisa sih, Hah? bisa ya. Waduh aja tuh. Masalahnya ada sing ngayem-ngayem tekane maring Jumatan kowe nggawa surga. Dadi nek turu nang jerone Jumatan kowe karena kenang hawane surga. Ya kowe. Lah kan berarti pada bae karo ngayem-ngayemna wong sing pada turu nang Jumatan. Jadi ana maning kan berwe. daripada ngobrol batal. Nah, jadi pada ngobrol malah Batal. Lalu paksa nggak turu ya pada baik. Itu berbeda. Turu puasa mau turu pahala. Turu balik pahala paling melek. Ya walaupun gore turu kowe mumakinin makna dahu ya kan. Padahal perintah si siapa kayak muadzin itu kan ketika perintah mari jamaah. Ya mu'asyiral muslimin wa jumratal mu'minina rahimakumullah. Itu kan kon pada ngrunguk-rukna. Malah ngerti artinya. Orang ngerti artinya ya. gue. Coba ngomong Indonesia. Wong-wong muslim kabeh lan sekumpulannya wong-wong muslim rahimakumullah sing dimulyakna nang Gusti Allah. Berarti itu kan bahasa Indonesia. Angger nang daerah wetan ya betul ada dua. Satu dengan bahasa Arab, satu itu langsung menerjemahkan. Yang bawa tombak itu. Gimana? Di sini udah ada, cuman udah ada 20 tahun nggak jalan. Di Pontianak dulu itu tiap Tapi nggak Ada ada. itu.
Ya. Sekarang sudah nggak ada. Mungkin karena udah nggak ada yang bisa Menerjemahkan. Bukan, khotbah pakai bahasa Arabnya yang Oh. susahkan itu. Iya. Ya kalau khotbahnya sih tidak ada penerjemah, yang ininya, yang muadzzinnya tadi sing ngomongnya tentang hadis ya kan. Ansitu wasma'u wati'u rahimakumullah. Nah, kono kan pesannya kan wa idza sa'idal khatibu ala mimbar, pesan kan. Fala yatakallam man ahadukum wa may yatakallam faqad lahu wa man lahu fala jum'atalah. Terus diarteni angger pada omong-omongan ngelutik bahasane kowe ya ngelutik Masalah salaman matine bae orang ngerti atine. Kurang apa to? malah bar adzan rampung tekan ngisor ana bati Baru ngobrol. aduh Tapi ngomong apa Miki? Ngomong apa sih? Lawen gitu. padahal wis Kudu lawan. diomongna niku Ora paham diomongna. napa diomongna fala jum'atalah nek omong-omongan apa maning geguyon Orang Jumatan. tidak ada Jumat bagi orang itu, bahkan bisa merusak Jumat terhadap yang Lain. kayak gitu. Udah saya jangan tombak kayak pedang. Nah fungsinya tombak itu sebenarnya itu untuk menunjuk, iya, satu untuk mengantisipasi bila ada musuh. Tombak sing temenan ora kayak tombak siki, tombak-tombakan. Pakai pensil mana? Iya. Tombak temenan memang fungsi bisa diluncurna ya pasti kena, berarti oh anak musuh. Dan itu hadis yang dibaca. Iya. Hadis itu. Nah itu Kayaknya serungatan. Hadis itu. kayak Itu hadis itu. apa? Tombak itu bagian daripada senjata jelas maksudnya sunah. Kayak wong salat nganggo sorban itu kowe nak Jumatan. Walaupun siki wis memang tradisi seperti itu sudah kayak ora penting, wong siki wis kudu mangsane perang bahasa. Iya. Nah, itu tentang wudu. Jadi nek ora mumakinin makngadahu maka batolat wudu'uhu, batal wudune. Nah, batal. Ora mungkur ngentut tok. Malah ana sing takon, "Ustaz, anggeran mangan apa kudu wudu maning?" Lah berarti urung paham karo batale. Wudu lah wong urusane mangan kok kudu wudu maning. Sing jenengane batale wudu kuwi termasuk wong kaget kuwi batal wudune. Kaget ana mercon. Kaget kan itu hilang ingatan. Wong kaget itu walaupun sekejap itu hilang ingatannya. Orang normal ya gitu maksudnya. Iya. Udah bermain dong. Lumayan ya ora lah. Nah ini tuh malah berhenti semuanya. Berhenti semua Iya, sel. secara medis. Secara medis ya gue. Cuman lain gue tidak membatalkan. Tidak sampai membatalkan sholat juga. Makanya bersin alhamdulillah karena hidup lagi. Iya. Terus ya, kembali ke laptop. Ini pembahasan masalah batalnya sholat. Di dalam kitab Safinah itu maknanya perahu yang menyelamatkan. Makanya dinamai Safinatun Najah. Hadza utawi iki langit kang bakal den critakaken Mbah Yai Musoneb kados pundi pangendikanipun Mbah Yai Musoneb kaya kiye temenan kok ya. Paslun ana anggit pasal sewiji barate pasal tabdulu batal apa as-sholatu salat bi arba'a syarata sebab 14. Apane khoslatan perkarane. Bil hadasi siji sebab hadas. Ini ngomongna masalah hadas. Hadas itu kan ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil itu kentut ya, atau keluarnya sesuatu dari dalam ngarep atau dalam buri. Ya. Ilamania kecuali ini nek metune mani itu tidak membatalkan wudu. Mepunang. Ya.
mlebune nang ndi? Yo ora Kan gepok ya sing batalan gepok ya metu-metune. iya. Iya itu mentune mani itu tidak membatalkan. Kejadian langka itu mah. Misal dalam apa? Karena wis bandreng iki ana sing ngruni kasih aja. Kenapa mau dewasa iki wong cepet bae. Ilmu kan. Jadi nang kene wis teringang-iyang iki kan, wis teringang-iyang sehingga larine mengisor. Nah, wis bantengnya seporet sehingga bisa keluar. Itu enggak batal wudunya. Cuman kan di situ yang menjadi masalah itu mengharuskan untuk mandi karena itu hadas besar. Terus bagaimana kalau mandi biar wudunya enggak batal? Misalnya wis eman-eman nggih wudune kono ora batal. Goreng ngosok iki kowe nganggo gegere tangan aja nganggo batini kafai. Kempol. Nganggo kempol nih. Atau kare saiki yang nganggo apa kayak sarung tangan sing anu kayak apa? Karet kayak. Kosok nah berarti kan orang nganggo dia. Itu bihadasin. Yang pertama itu sebab hadas. Nah bagaimana ini kaitannya dikaitkan dengan ketika makmum? Ya, kemarin ada yang bertanya, apakah terus kalau makmum itu imamnya batal, makmumnya harus mufarokoh? Ya harus. Harus itu mufarokoh, misah. Kok anggar si makmum itu tepat di belakang imam, maka itu menggantikan posisinya sebagai imam. Itu kalau batalnya fatal itu ya. Batalnya fatal karena hadas ini kan fatal tuh. Wong anu wis tua ngentut be ora kerasa nggih Pak Jarwo. Yes, lepas. Wih, ini ora kerasa wis tua sih dol ngene mbok kan ngene. Wis tua tapi sing imami bae. Lu burung morning isor moni. Promo sing burine bener iki. Batal. Maka sinang burine imam itu terus menggantikan posisi sebagai imam. Ora kerasa. Sing dadi masalah. Ayo bae. Sing dadi masalah itu imamnya ora gelem mudun, malah sing kiai ngeroni sinang arep luwih seru maning. Dadi kaya sahur-sahuran. Ora kula bayar. Nah, makanya syarat untuk menjadi imam gue kudu ngerti. Ora kur sembarangan nangkat jadi imam. Imam itu harus ada syarat. Syaratnya gue kudu ngerti. Apa syaratnya imam? Sing jelas kudu lebih pintar daripada makmum. Kayak gue. Wis sing pertama kudu lebih pintar daripada makmum. Wondene iku ora lebih pintar ya paling ora pada bae. Imame yo pinter, makmume yo pinter. Angger sampai kuali ora sah gore makmum. Makmume pinter, imame malah bodoh. Ada tradisi dipertahankan. Lah gue karena ada tradisi cara nang keturunan gue Gus. Biar ramane selaku apa jenenge kowe? Pemangku adat. Kiai. Untuk yang pertama kali membuka lokasi gitu. Pasti babat alas lah Pak. Nah, itu. Babat alas maka kudu turunannya maring anak, orang ngerti anaknya ora mondok, ora bisa ngapa-ngapa. Asal jadi. Asal jadi. Ya wis. Mondok turu. Kayak gitu. Jadi imam itu ya kudu ngerti ilmune. Angger koh nang burine ana sing bersuara yang lebih keras dalam arti sing ora seperti halnya makmum, kudu langsung berarti nyong batal mandeg. Orang dadak sing buri lagi ganteni imam nang ngarep bacane luwih seru. Dadi koyo-koyokan saingan. Subhanallah. Orang rampung. Iya.
atau imamnya batal, imamnya salah dalam bacaan, maka untuk mengingatkan imam itu dengan bacaan aja. Salah nang bacaan diingatnane subhanallah, malah bingung imamnya. Jeneng apa sih? Yang bener kok bacaannya, padahal salah. Begini Contoh kayak gini, si imam itu kudune maca Fatihah langsung maca suratan. Ujuk-ujuk begitu Allah ngadeg nang kono langsung Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Murid subhanallah. Yang bener kulhune kok, gitu kan? Imamnya rumangsane gore maca kulhu bener. Sebenarnya tambahan juga Allahu somad, malah dilanjutna. Subhanallah. Subhanallah mani. Lam yalid wa lam yulad. Disuruh kenapa nih tambah seru. Subhanallah. tambah banter subhanallah tambah banter. Sampai banter subhanallah. Orang ngerti batal kabeh. tarik Suwe kesu. Berarti kalau salah langsung paropo ya. Iya. Kalau dia salah minggu kita. Suwe-suwe kesumakmu mek Al-Fatihah. woi Tambah ibu. Kaget. Akhirnya kan batal kabeh gue. Salat imame yo batal, makmume yo batal. Karena la sholata illa bil Fatihah. Fatihah itu wajib rukun. itu berarti ada yang menggantikan baca Fatihah bersuara gitu. Iya, begitu imamnya belum baca Fatihah terus kok maca suratan, maka makmume gue langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka imamnya langsung Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yom. Orang kang alhamane. Oh, berarti imamnya namanya Lanjut. Nah kalau suratan yang salah misalnya, Ya. kalau misalnya dari bahasa Wah. Al-Kafirun lah ya. Tempat berlindung. Al-Kafirun. Ya. Kewala Malik. Orang muter-muter baik. Ya. Kabundut kasete. Rampung-rampung. Padahal yang saya pahami dalam hati itu mengingatkan hanya subhanallah. Enggak. Enggak, kayak gini kalau yang untuk mengingatkan pertama, kalau misalnya kayak suratan salah, kita ingin mengingatkan kan otomatis dengan subhanallah. Nah, ketika dia masih melanjutkan bacaan itu, kalau suratan yang saya pahami, ya sudah biarin aja kayak gitu. Karena itu bukan bagian dari wajib. Kayak gini. Kalau itu kan di dalam fikih ya, keterangan di dalam fikih. Fikih kan otomatis udah menggali itu dari Al-Quran dan hadis. Nah, itu mengingatkannya sesuai dengan apa yang menjadi rukunnya. Lah kalau rukunnya itu bentuknya gerakan intikal salah, maka diingatkan dengan subhanallah. Tapi nek rukunnya itu bentuk rukun kauli atau ucapan, maka dengan ucapan. Itu fikihnya. Nah, ini kembali lagi karena nanti kalau nanti panjang. Yang pertama batalnya itu sebab hadas tadi ya. Batalnya itu sebab hadas, maka ini gambaran tadi untuk menjadi seorang imam atau makmumnya itu harus bagaimana. Ini satu pembahasan, tapi dua permasalahan. Masalah batalnya sholat dengan caranya menjadi makmum. Maksudnya biar langsung ke ringkes gitu. Padahal ini ya jawabnya nantinya berbeda aslinya sih. Yang kedua itu wabi wuku'in najasati. Sebab ketibanan najis itu batal. Walaupun ada bahasa kayak gini. Kalau tai cicak itu ma'fu. Ada kayak gitu kan? Pernah dengar? Tai cicak itu hukumnya ma'fu. Nah, kalau keterangannya itu tai cicak itu ma'fu kalau posisi tai cicak itu blendek. Apa gue? Kering.
Ya. Kayak suku. Atos. Ya, Kayak suku. kayak sukro. Jadi nek begitu tek dislentik tek ngana iwe kabur. Hilang. Iya. Tapi nek cicak iku mbledrek. Itu teplok diselentik kan malah nang kene iwe. Begitu diselentik malah nang kene nempel. Nah, itu tetap batal karena itu tetap hukumnya najis. Nanti berbeda kalau posisinya itu jatuhnya ke air ya. Air yang mau digunakan untuk berwudu. Nanti kasusnya itu berbeda dengan kasus yang ketika lagi sholat. Waalaikumsalam. Dan ya lagi pembelajaran. Wabi wuku'in najasati lan sebab ketiba najis ilam tulko lamun ora den buang apa najis halan halak sanalika langsung begitu teplok ketibanan buang. Lah bagaimana kalau nang guri kan urusannya guri gue akhirnya. Ya kan nek nang guri kan berarti urusannya makmum ya kan. Oh, imamnya gue kenang najis. Atau sarungnya karena sarung nuwun sewu nek umumnya di kampung itu kan nganggo sarung we tekan ana sing sampe nglembreh ngono. Padahal kan ora oleh we kudune. Makanya terus dijelas. Nah, ini kenapa enggak boleh karena seperti ini. Sunahnya seperti apa? Walaupun Kanjeng Nabi itu orang nganggo sarung. Anane sarung kena kene. Itu ketika kenang najis maka harus seketika dibuang. Ini keterangan nek maca keterangan yang tengah itu lebih anuman termasuk kenapa kita sholat itu pakai satir itu kayak sejadah itu untuk sebagai penghalang, satu juga untuk tanda bahwa enggak boleh ada yang lewat di depan. Nah, maka kok anggere ana sing wani-wani kok ngliwat lagi ana sing salat ngliwat nang ngarepe. Ampol. Kalau anak kecil gimana? Oh, anak kecil beda. Karena anak kecil itu tidak kena hukum. Anak kecil terus wong gumblung kuwi ora kena hukum. Wong gumblung bebas. Pengen bebas. Anak kecil ya itu ini juga anak kecil ngomong anak kecil sekalian. Jadi anak kecil itu misal kalau dibawa ke masjid atau musola apa jumatan ngono kan sholat urusannya karo sholat, maka dipastikan anak itu tidak membawa najis. Walaupun misal pakai pempes itu dipastikan pempesnya gue anyar gitu loh. Aja nu sing wis klotor-klotor sampai mendoyot ngono terus digawa maring masjid hari Jumatan. Walaupun mungkin orang metu gue, tapi angrang mampu kan. Akhirnya sih ini membawa najis. Anjir kok anak kecil bawa najis, temempel karo wong sing lagi sholat, maka pada baik karo mutanajis. Mutanajis seperti halnya air yang kena najis namanya. Mutanajis. Maka dipastikan anak kecil itu digawa maring ke tempat-tempat ibadah lagi ibadah itu pempes sing anyar aja nu pempes syukur pisan malah aja digawa dhisik. Warang urung nang kono belajarine ya nurung mudeng wong bocah bayi umur 3 tahun digawa maring Jumatan maksudnya apa? Kan urung ngerti. Kasusnya di sini kan gitu. Jadi begitu mulai tadinya diam, begitu mulai sholat dia itu jalan-jalan liatin mukanya orang Iya. bisa sampai ke imamnya kan loh. Dan Kreatif. itu selalu gitu loh. Nah ini wong kan harap riku Arep ngeling nae. ngeling nasi wong tua. Iya. Udah nangis ketuakan gimana tuh?
Ya gue walaupun kayak gini, yang Rasul itu kan ketika tempat ibadah itu sudah tidak ada lagi suara anak-anak itu nangis gitu. Ini menandakan bahwa generasi penerusnya itu gak ada. Makanya karena mengingat itu jadi aku negor ini bingung Ya. karo kue karo wong tuane juga karo ini. Kudune kan itu seharusnya itu tahu kondisi kayak gitu. Maksudnya tahu kondisi itu nek anak sing urung begitu Orang mudeng kayak gue urung begitu mudeng gue aja digawani areng tempat-tempat sholat nek ngaji lagi waktu nek ngaji mau arep bocah cilik arep sing silakan dibawa nggak apa-apa. Wong nek nang tempat ngaji itu memang walaupun secara dewek gue anak gue urung mudeng tapi itu lagi posisi yang rekam gitu itu ada tetap masuk kayak gitu. Itu kalau nang majelis taklim. Tapi nang nggon sholat ya aja digawani nek sing kira-kira kok belum waktunya wong 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kan urung anu nek lah. Kayak gitu. Wong misal nang omah diperintah Dek, anu Tapi kan ada yang kecil kan mau nurut berdiri ngikut sholat gitu ada kan. yang Gitu seperti kan. itu. Yang kita Terkendali lah. itu yang memang ketika di rumahnya itu terbiasa seperti itu. Iya. Makanya mungkin gini dan hadisnya itu kan perintahkanlah anakmu sholat ketika usia 7 tahun. iya. Dan ketika usia 10 tahun belum mau sholat kubulah. Nah di sini maka kita harus bijak. Artinya ketika anak itu masih di bawah 7 tahun, toh kita sebagai orang tua yang pertama anak belum kewajiban. Iya. Kita juga tidak berkewajiban untuk memerintahkan anak sholat. Jadi kalau di bawah 7 tahun menurut saya, kalau sekiranya anak itu belum bisa diam, taruh di belakang. Artinya biar dengan anak-anak kecil di belakang, itu di luar soft kayak gitu kan. Ya karena saya dulu saya biasa kayak gitu ya, ketika Vika tuh masih kecil, kalau anak perempuan memang nggak ikut ya, karena nggak ada perempuan Jumatan ya gitu, di sini. Kalau di Pakistan mana ada. Maka begitu dia datang, saya kenalkan dengan anak kecil yang ada di luar. Biar jangan jajar dengan saya, justru malah ketika jajar memutuskan soft juga kan. Iya. Belum jelas nggak anteng ya gitu loh. Kewajiban. Satu belum kewajiban, terus nggak anteng kayak gitu. Ya. Susah anak kecil apa mesti anak kancane serang binatang ora. Ya. Itu posisi anak-anak ya. Walaupun itu secara umum memang kayak nggak apa-apa kayak gitu ya. Secara umum. Karena memang minimnya pengetahuan kadang-kadang gitu kan. Seharusnya selaku orang tua itu kan ketika mempunyai anak yang masih usia seperti itu, kalau memang mau dibawa ke masjid atau musola tempat ibadah itu kan, maka dipastikan anak itu sudah terbiasa di rumah itu melakukan aktivitas gerakan yang dilakukan oleh orang tua. Dalam sholat ya, gerakan sholat ya, bukan gerakan yang lain. Nanti gerakan yang lain Kang Trisno bahaya tuh. Lagi latihannya mompai. Ya, itu gerakan sholat. Itu dipastikan anak itu sudah terbiasa mengikuti gerakan orang tua. Kayak gitu. Lanjut. Halan min ghairi hamlin saking tanpa aling-aling. Wa kisaful ngaurati lan kebukake aurat. Nah ini kebuka aurat. Aurat kalau rojul itu kan bena surah warubah antarane Besar. udel nggih dhuwure udel aja pas udel. Udel ini harus ketutupan. Karo warubah di bawah dengkul nggih. Misal dengkul. Itu kalau laki-laki auratnya itu. Maka aja terus nganggo kathok pendek wis disebut kiai pisan ngono kan. Nganggo kathok pendek udele keton dengkule apa maning iki kan. Melu lari isuk-isuk lah kan aneh. Oke kiai nek kok melu-melu berarti ora apa-apa ya kan.
cara wong sing ndendang bagi wong sing anu manut karo kiai ini. Nilai iki. Oh, berarti ora apa-apa ya. Nah, maka di situ kalau perempuan itu jami'i badaniha. Ya, jami'i badaniha ilal wajhi wal kafain, kecuali telapak tangan dan muka. Fis sholat au ghairu sholat. Di dalam sholat ataupun di luar sholat itu sama posisinya. Orang kau nutup orang tedok posisi nang lagi sholat. Kok begitu rampung sholat diudari kabeh. Nah, sing bahaya maning mengusola nganggone lek tonrok atau masjid itu ya. Nganggone lek tonrok. Ono bersih-bersih, maksudnya itu mau jilbab rapot ya. Orang itu yang maksudnya engkau begitu arep sholat mau kenangan nembe engko. Ya kan? Lah rumangsane gue begitu nganggo mukena gue wis nutupi aurat. Begitu pakai mukena gue rumangsane wis ketutupan gue ngorate. Karena sudah ada kain yang menutupi kulit gitu kan. Nah, padahal di situ apa? Yang namanya mukena, khususnya mukena kalau sekarang mungkin karena memang murah apa kepriwe itu ya. Apa sih dodolan gue pengen badine akeh. Model tadi. Ya Pak Lubi. Model. Oh model. Wong sing dodolan pengen badhe akeh. Adol sing model biyen Ora payu. ora payu. Lah siki kayak warna-warni ati orang seret kayak kita pindah sing goleti dagangan sing payu kayak Pak Jarwo dagangnya piti sing takon delebuk ya golek ya dagang nyanding delebuk dan ini kayak gue. Iya. Maksudnya kaitannya dengan bahan gitu ya. Kalau hanya menggunakan lekton terus nganggo mukena itu pasti yang namanya kulit itu masih kelihatan. Warnane kulit itu masih kelihatan. Bisa dibuktikan kok. Coba dengan sesuatu yang merah. Ya kan? Nganggo daleman merah misal. Terus nganggo mukena pasti merahnya gue ton. Apa maning ana cahaya langsung. Ya kan? Ana cahaya abang pisan lek gue nang kono. Nek berarti nang kono salate batal. Ini permasalahannya ketika di rumah atau di luar rumah itu pada baik. Aja kene-kene lagi anu ngarepe bojone iki we. Santai. Nganggo mukun atok. Padahal batal. Urusannya udah masalah akeh wong liya atau dhewe kan kudu. Gue nek nang jero nang salat ya, nek keluar salat sih ora apa terserah ngono. Bagiane kalau mau jadi dok tau wis bodho wae kowe. Nek nek nang salat, itu kan tanggane maksudnya nang jero nang salat kowe harus betul-betul kulit itu tidak nampak ketika tersorot oleh sinar. Itu dalam aurat. Itu harus betul-betul rapot sehingga tidak kelihatan tuh kulitnya di center kang ngarepe ora keton. Sarung ya kayak gue. Iya. Tapi nek sarung itu cenderung lebih aman kayaknya. ya, Bahan sarung itu lebih iya rata katun kalau iya bahan. Tapi nek mukena apa maning mukena sing cuman bahan memang jenis iya. Mukena sing bahane parasit. Ih dikenang angin titik bus mana gue. Gua mau saya kadang-kadang kalau yang apa atas bawah itu pas takbir juga Keangkat. iya pasti ini kalau ininya tidak pakai lengan panjang jelas kelihatan. Iya betul. Walaupun di fikihnya itu lamin asfala ya, tidak wajib tutup dari arah bawah. Itu enggak ditutup. Misal jenengan tuh, nuwun sewu pakai sarung ning ora kae daleman. Kan ngisore mlongo ngono kan. Berapa apa? Kering ini. Hah? Kering. Kering.
Silir. Silir. Berarti nganggo sarungnya sarung tetron gue. Kering. Itu orang apa-apa, lamin aspala. Posisi dari bawah itu Sing nggak saya wajib. glinting Mulane mayi cok guyu-guyu keri ya. Gitu. Nah, itu nah ini lagi kasus paling banyak memang kasus perempuan. Ini masalah aurat ya. Masalah aurat itu ketika si mukena kalau kayak sekarang kan sambungan ya Pak Lupi rata-rata Iya ya. itu yang anu sering saya sendiri Itu kalau kasus itu tuh dicontohin. Nah, itu ya. tapi yang terakhir sih agak lumayan karena panjang. Kayak gini posisinya Pesanan toko baju. Ya kayak sigi mending Kayak sing gini. sigi panjang tadi yang anu di Ya, lembaran tak- sampai tak sampai gawe contoh. ini Ini kayak ora keangkat lagi nganggo mukena lah ya. Ini lagi nganggo mukena. Posisi mau sujud. Nah, ini posisi mau sujud. Itu mukena posisi di ini kan. Naik sambungan. Terus si tangan ini ya. Tangan ini nganu mukena. Tuh, si tangan sarung malah contohnya. Angel sih. Nah, ki contoh anu sing nggo sambungan gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, maka ini enggak sah ini. Salatnya ini enggak sah. Iki kan tugasnya wong lanang kok nyampekna maring bojone. Kalau mana lagi kajian umum sih beda. Wek, ormanin belum tahun off. lah kayak gini. Ya bisa di anu ya. Ya. Ya Pak Tri ya. Ya bisa. Kepriwe? Kayak gini maksudnya kayak. Tangannya temumpang maring Tangannya temumpang maring mukena. Iya. terhalang ke lantai. Iya, jadi tempat sujud gue terhalang oleh mukena. Nah, itu batal sholatnya. Termasuk kaki, karena ado sujud. Ini masalahnya dengan ado sujud itu telapak tangan, terus apa guys? Jidat, terus dengkul, terus jempol, bantine driji. Oh, gue telapakan kaki bahaya kok. Berarti udah sujud kayak gini. telapak driji lah. Driji, telapak driji gitu. Maka naik sujud ya ora kur jempolnya tok sing ngiting ngene. Ya madet. Kawit kang jempol tekan jentik ki madet ngana. 5 lah. 5 ne iya. Jadi jempolnya cantengan. Ah, gara kowe mau wis beda urusane. Lah keongan lho kowe kan. Iya, lututnya berarti boleh terhalang. Kalau lutut boleh, karena lutut ini kalau dibuka kan aurat. Ini juga kan termasuk tidak gerakan, tidak berubah. Yang membuat batal itu kainnya itu merubah posisi. Kadang nutup, kadang enggak. Iya, itu berubah. Misal kok ini posisi perempuan kan anu ya, dawan. Ini kalau posisi sujud apa posisi ngadeg kok masih tetap kayak gini, Tetap terinjak terus. tetap rinjak, maka enggak batal. Tapi kalau posisi berdiri ini berubah, mana? Maka itu batal sholatnya. Tidak konsisten. Iya, ora konsisten. Maka nenek wadon gue lebih aman nganggo kaos kaki. Muzah ya. Tapi kalau kelas kaki tetap mukenanya kan bisa menghalangi masih. Ya makanya nenek nganggo kaos kaki dipastikan mukena itu jangan sampai keinjak. Atau panjang sekalian, diinjak sekalian. Iya. Panjang sekalian, diinjak sekalian sehingga ketika intikal itu nggak berubah, intinya kayak gitu. Karena yang mengakibatkan batalnya sholat itu dalam posisi sujud itu ketika intikal itu berubah. Misal laki-laki ini pakai sorban, ya kan? Orang nggak pakai sorban, pakai sorban, ya. Sorban trek ngana kan, biasanya ngelembreng ngene. Ana sing ngomong kaya lap apa itu kan. Jadi dong terserah nganggo sorban harus dilembreng narep apa terserah.
arep diudeng-udeng ngono ora masalah. Kabeh bener. Sing ora bener sing ora salat. Ya. Anggo sorban itu hukumnya sunat. Tapi nek anggo sorbane nang kono kok ternyata arep sujud, ya kan? Maning meraktekna sujud. Arep sujud sorbane wis nang kene disit. Tiba Kudu tiba. Esi cematan ngene. Tapi lembre nang kene. Sehingga ketika sujud bisa kenang tangan, bisa kenang. ya Nah, kayak gue. Nah, agar kayak itu kan otomatis ketika intikal itu berubah. Angger lagi ngadeg ke gawa maning. Kecuali nek sorbane kayak sorbane siapa Pak Klubi sing dawa banget. tapi Sahabat ya. Kan silang kan ya. kayak Zamane sahabat itu. Jadi sorbane gue sampai sekalian kenang go tempat Sajadah. Sajadah. Sengaja gawe nggo berarti men tempat sujudnya ora kotor. Iya. Gue sekalian memang dadi nglembrengan arep ngadeg ya ora berubah sujud ya. Nah itu tidak batal. Tapi nek kalau intikal itu ternyata berubah, maka naik turun. Itu batal sholatnya. Itu masalah aurat. Itu paling banyak memang pembahasan aurat itu bagi perempuan. Wong lanang kan simpel lah. Yo. Sarungan tok kasarane be sah salate. Mung pantes apa ora kan. Yang ada bupati nganggo jas, Iya, ada Gusti Allah, sarungan tok. sarungan tok. Malah anu nang sawah gene Pak Lupi. Si modele dikalung nang ngene iki. Iya. Yang pernah menangis sih. Nang sawah kalung nang ngene. Ya anu apik banget iki. Duh jan. Ya wong-wongan sawah. Begitu bidang RT-ne saya nganggo jas. Salin. Iya. Di PKH. Tanda tangan. Orang lihat Itu apa ya gitu. Ini PKH. Wangki saful aurati kebuka ngorat. Ilam tustar lamun orang den tutup halan sak nalika. Merosot sarunge kudu segera di benerna. Mulane nek ora bisa nganggo sarung, ya nganggo kathok. Sing penting nutupi aurat. Kayak gue. Wong sarungane urung lulus, Menurut baik. urung bae. menjadi imam Lagi dadi imam. Gunung terus malah gunung lupa. imam haji Kurang kalah. Jadi sarungane kowe kudu bener makane ora dikhawatirkan, tidak dikhawatirkan sarungnya itu melorot. Ya, angger kok melorot itu api ke maning ya wis katokan kayak gue jumplang apa katok apa jenenge Pak Lupi nek jumplang itu Berapa nih? sing operasi salat apa Sirwal. nah iya gue nganggo katok kayak gue terus nganggo sarung lebih api zaman cilik mah pakai sarwal ya Iya, Bang. kantok ya Ini kan bahasa komplit, ada Sunda, ada Jawa. Oh, Jawa mau katok, oh Sunda ngomong serwal. mendekati bahasa Arab sirwal ya Celana. terus wanut ki ngucap biharfa ini kelawan rong huruf au biharfin atawa sak huruf mufhimin kang aweh paham ngam dan hale jarak. Nah ini termasuk pembahasannya nganggo isaro. Lagi sholat anak bocah lagi reang nah isaro batal gue wah nek wis dijagi kepel kan bocah wonten batal Kita Allah. ya itu batal ngucap biharfin ya au biharfaini mufhimin abdan jarak. Kalau tidak disengaja sih wong tidak disengaja. Kalau isyarat mencegah itu kan boleh. Nek mencegah kan lain, Pak. Makanya Mencegah untuk misal kita lagi sholat, mencegah kan itu maksudnya Mbok. Lagi sholat terus ada orang yang mau lewat di depannya kita tangannya ya. tangannya ini. Tapi kalau isyarat yang lain itu beda. Aja lewat. Ya ora, ish. Ish, tapi wis batal. deleng yo Apa wae.
kalimat gue. Wong syek kita wis batal. Nek bahasa Arab itu kan satu huruf itu juga la. Iya. La itu batal. Au biharfin, makanya nakene biharfin au biharfaini au biharfin, dua huruf atau satu huruf. Bahasa Arab gue simpel. Wah, ya satu huruf. Wa, la, Lah. qi. Nah, qi, bahasa qi. Nah, itu tas. Sholatnya. Wabil muftiri lan perkara kang batalaken ngamdan hale wabil muftiri lan perkara kang batalaken atau merusak salat ngamdan hale jaran. Merusak salat itu ya dengan gerakan-gerakan ya, kertak misal gue kertak, nah moni batal, aduh kan gampang ya, anak kok sih kayak gue Banyak. Sekarang malah ini dah. Biasanya pas Ngajet. kayak iya. Bukan, emang sengaja ngepel ngomongin bora, tapi sengaja ngepel itu juga banyak sedikit. Kalau sing mulang salah penura mudeng nih. Karena ngepel nggak boleh. Nggak boleh itu. Untuk di luar ini juga gerakan karena ini kan. Tahu saya tapi nggak tahu di kitab ini gimana. ya kalau mungkin ada pendapat yang lain itu Makanya kami ngomong apa ada pendapat lain, apa orang paham kan. Miki biar aku sholat isya jadi biar kayak ngadeg ya kanan pertama terus pas rokat apa ngadeg yang rokat kepira sing sebelah kanannya kayak gue maning. ya kayak orang mau sujud kan, pernah juga ada pertanyaan itu, orang mau sujud itu apanya di situ, jawabannya kan ringan, si penting orang dasar di situ. Kalau itu memang dalilnya ada. Jadi ketika Rasulullah masih muda itu sering menjatuhkan lututnya dulu. Tapi ketika sudah sepuh itu kadang tangannya untuk menyangga dulu. Ya Itu. makanya kan akhirnya di situ kan ada ikhtilafiyah, Ya. ada perbedaan pendapat. Makanya sing penting orang ndase di sini. Gue ndase di sini yang musyrik kan. Marut. Kayak gitu. Ya. Wal akli lan mangan al kathiri kang akeh nasian hari lali. Ya. Mangan akeh kelalen, agi sholat kok mangan Pak. Gue ceritanya. Tapi bisanya anak pembahasan karena pernah terjadi. Agi sholat kok mangan. Mungkin kanan-kanannya anak sing selilit bahasa akeh itu kan selilit gue kanan-kanannya anu untune wis pada bolong gue kudu mangan sejanjot piring utuh. Sejanjot piring sih wis kena gue anu sejam mangan gitu. Kanan-kanannya selilitan tapi anu akeh. Bahasa akeh nang bahasa Arab kan luwih kang telu jenengane akeh atau telu kuwi wis akeh. Luwih kang loro lah. Kuwi. Masane huwa huma hum. Nah, hum kuwi wis akeh, luwih kang loro kuwi. Nek loro huma itu nang bahasa Arab. Al-kathiri kang akeh nasian hale lali. Angger setitik sililitan siji trok. Kuwi manut disengaja batal. Aduh, kena kok kowe. Agi urung salat di kotek-kotek ora kena karo ora kena barang salat kok kena. Lek batal. Daging wedhus kok ngene. Malah dijiot selempet di situ. Iya, kok. Ya, aku daging wedhus dari rak lupi. Semantel kena. Langsung dibuang. Iya langsung dibuang. Boleh. Boleh. Apa terus ditahan di situ? Malah nang jero dadi gawe. Lagi kamu menang tengah buang. Ya sebelah Iya. aku. Sing penting aja mengarep,
aja mengpinggir berarti mengisor. Kalau sunahnya disaku tuh. Hah? Kalau sunahnya disaku. Ya kalau ada. Makanya kalau sunahnya itu disaku. Nah, Karena Rasulullah memerintahkan termasuk ludah pun kalau misalnya kita nggak kuat menahan ludah itu diludahkan ke saku kita. nah itu ya. Mangan. Wasala suharokatin mutawaliatin 3 kali obah. Mutawaliatin kang nuli-nuli terus kukur-kukur bahasane gue. Kukur-kukur, cak-ucak, malah-malah antum. Oh, Terawih. Antum gue anu do antum sing ya angger Quran antum biasa gitu ya. Maksudnya begitu makan antum kan kayak gue lah. Ana sing antum tak mau duren maning. ada. Apakah angger selain neng salat gore antum kayak gue? Apa nang jero neng salat tok? Oh, gawe-gawe kita. Iya, kuwi sing dadi masalah. Itu termasuk nang kono. Antum kan berarti gerakan juga. Satu ucapan juga ada, gerakannya ya juga ada. Wong antum kan mesti dengar dhisik. Wis dengar kumpul nembe makanya ora oleh terlalu wareg kanggo arep salat. Arep traweh kudu mangan apa-apa dikumpulna. Begitu traweh mentu kabeh. Disaki malah kok. Wadang. Walau syahwan lan senajan lali ya. Ini tidak ada ampun kalau gerakan. Ya, tapi sing aneh kenapa di umum itu kayak orang peduli dengan gerakan. Ya. Padahal nek kono wasalasu harokatin ya mutawaliatin walau syahwan walaupun kelalen. itu kalau sama itu di Arab malah dan kurban terus Ya. Nah, itu kan lain ini. Lain mazhab. Iya, itu lain mazhab dan itu juga mereka batalnya itu berbeda, Pak. Batalnya orang-orang yang seperti itu nang ini nembe keluar dari ingatan dari Allah batal. Orang-orang kayak gitu malah justru lebih berat. Jadi tidak menampakkan nang gerakannya Arab kepriwe-priwe, bahkan walaupun ini kan gambaran kan banyak ya, seperti halnya Rasul saja itu sholat karo momong utuh kan. Bahkan pernah membukakan pintu untuk Aisyah. Jadi itu pendapat gitu. Tapi yang ditabani oleh Imam Syafi'i itu berbeda. Makanya kalau di Arab itu kan fil haji itu madhabnya itu bisa dipakai semua. Ila fil haji kan, kalau keterangan di sini Bu. Nek nang haji kok madhab Syafi'i tok sing dinggo jenengan tempelan karo wong wadon batal wudu maning. Kok muter nembe titik ngono tempelan maning wudu maning ya ora sida. Makanya nek ono keterangan di sini mazhab Syafi'i pun illa fil haji. Ning nek masalah salat ya aja melu-melu. Dene nang kono mau anu gue mikir apa? Bener nashar apa ngaji? Serban. Bener utuh anu pakaian ihram aku bacane kok. Bukan, biasanya baju imamah itu anu kayak baju imamah. iya ya kelabinya apa ya? nah Centil lah. di TV juga ada itu Iya. Anu centil lah. Nah, yang lagu apa-apa di ini mamanya apa-apa di kayak gitu nama Anu centil. Ora pendek. Centil santai.
Wal wisbati lan melompat, nanti pertanyaan sebentar lagi. Wal wisbati lan melompat al fahisyati kang banget gitu, loncat. Mulane nek arep nutupi sop sing kemarin saya gambarkan kan, jangan terus kang kene sopena ngarep set satu kali, itu enggak boleh. Malah batal. Wa durbati lan mukul ya. Al muftirati kang bangetaken nyamuk. Habis salat ana nyamuk terlap mati Tuman. batal kowe. Tuman. Aja ngomong kan. Hah? Oh kan ngomong mati jangan semua mati ini batal kan. Itu batal. Wa ziyadatu ruknin lan nambah rukun fi'liyin kang bangsa penggawe ngamdan aren jarak. Aku salate lagi sregep banget ya. 5 rakaat. 5 rakaat pela. Itu batal. Malah nyokeh. Itu. Ya jarene rumah sana iki ben tambah pahalane. Watak dimulan dingini ngalal imami atas imam birok ngataini kelawan rong biruk na ini kelawan rong rukun fi'liya ini kang bangsa penggawe dingini 2 rukun sing bangsa penggawe. Ini kejadian. Ini benar banyak kasus ini. Contoh nang akhir ketika salam. Ya. Salam gue kudune kan imame salam kedua, makmum nembe salam pertama. Ini kejadian banyak. Imame nembe salam assalamualaikum pertama ya. Makmumnya langsung nyusuli. Nah, itu berarti pada bekaro mendahului. Nah, itu Basul Masail tahun 97 sebenarnya gue. Basul Masail tentang ini. Itu sudah dibahas tapi nang apa nang forum umum ora dinggo betul. Ngaji ini sama rampung kan. Gue kok gure salam malah kiai ini ya karo gue nek harus apa iki. Oke, jelas alasannya. Pengajian di Warna. Ya. Fi'liin. Wa tahlifu lan nyela-nyelani bihima kelawan imam lan makmum bighairi udrin kelawan tanpa udur. Juga batal. Nah, ini kasus yang apa namanya itu kalau di umum gue sing paling akeh itu setelah sujud ya, sujud arep ngadeg gue sing paling akeh imame dhisit sing makmume dhisit sing ngadeg. Kuwi kasus sing paling akeh. Padahal itu enggak boleh. Nah, gambaran-gambaran yang seperti itu yang sehingga ini sebenarnya perlu pembahasan yang lebih mendalam, khususnya para sabab yang memang itu untuk memperjuangkan syariat Islam kayak gitu. Itu waniyatu qatngiha waniyatu qatngi sholati lan niat megot salat. Niat megot salat atau memutuskan salat. Wa ta'liku lan niat nggantungaken megot salat. Antara megot salat dengan niat nggantungaken megot salat kuwi wis padha-padha batal. Batal sekalian. Iya. Contoh kayak gini. Nek sing wa ta'liku qatniha keterangane anu akeh dadi mandate titik lah ya. Aku kok ora dirampung nang dari titik mana. Oh,
wa ta'liku qatniha gue niat gantungaken megon salat itu contoh kayak gini. Sudah masuk waktu salat terus salat, tapi sudah janjian karo wong. Kayak Kang Slamet janjian karo wong. Terus teleponan disit. Lo, ya ada di rumah. Nah, nunggune disit kan. Dene ora teka-teka wong nek. Wong wis masuk waktu salat sih. Ditunggoni kok ora teka-teka. OTW. Padahal OTW-ne kowe. Urusane karo duit ke. Arep mujujuki duit, arep bayar kayak ya, arep bayar. Maka dinteni disit. Suwe ora teka-teka. Lah daripada ngenteni suwe mending nyong salat disit. Nah, tapi kok nek kae teka nyong batalna salate. Nah, itu yang dinamakan wa ta'liku qatniha. Niat gantungaken megot angger kok wong kae teka nyong tak batalna salat. Kowe wis batal urung tekan-teka wis batal salate. Iya. Kecuali ndak dedo. Ndak dedo kuwi maksudnya. Teka masara, teka orang masa bodoh yang Nah, Angger angger ora niat. Ora niat. Iya. Berarti niat sholat. Iya. Iya. Ya dedo lah salat bae lah. Teka ngono ora ngono. Iya. Kowe khusus mau sholat mulia. Iya. Kurang lho ya. Jadi nek anu niat megot salat ya wis batal ya. Lagi salat kon aku anu medhotna salate dalam arti bukan medhotna ini ya. Bukan medhotna jamaah bukan. Memang untuk berhenti kang salat kowe. Memutuskan aku mandek disit salate. Itu langsung batal walaupun kan al mahalun niat fil qalbi kan niate itu nang jero ati. Nah benang ati kowe wis memang kaya kowe. Kowe wis batal. Ya. Terus maning mau wa ta'liku qatniha niat gantungaken megot salat kowe batal. Contohnya sing kaya miki. Atau contoh-contoh yang lain lah intine menggantungkan memutuskan untuk berhenti dari sholat itu sudah batal. Watara dudulan mider-mider fi qatniha ing dalam niat megot sholatnya pedot ora, pedot ora, pedot ora, pedot. Dindangi bae kok. Gitu. Maka itu sudah batal sholatnya. Seperti itu. Nah ini juga posisi dalam sholat masih ya itu untuk niat sholat itu kan al mahalu niat fil qalbi wa talafudu utawi melafadzkan niat itu sunat. Jadi usul li fardhu itu sunat hukumnya. Wajibnya itu fil qalbi itu yang dinamakan rukun bangsa ati. Itu nang niat. Langgar kau nang wudu itu pas posisi mashul wajhi ora kok lagi gosok-gosok menawa itu wudu ora rampung-rampung itu ora. Ya pas ngaprukna apa gue banyu itu bareng karo niat itu pun sama di dalam hati orang nang cangkem. Nawaitul wudu ora. Seperti itu. Ini sudah selesai, monggo Bob ada yang bertanya. Ini biasanya kan di masyarakat kita dua belah pihak terutama umumnya misalnya ada tamu itu dua belah pihak sama-sama nggak paham, mayoritas ya yang paham itu. Ketika memanggil orang yang berada dalam sholat sudah dijawab dengan mengeraskan suara pun tetap masih dipanggil-panggil ya, karena tidak kelihatan. Nah itu tolong dijelaskan bagaimana cara ketika kita dalam sholat memberitahu orang lain Bahwa kita itu lagi ya. sholat. Kalau kan tadi dengan dehem aja udah batal kan. Misalnya Ya. Assalamualaikum batal. Ya, untuk memberitahu bahwa kita itu posisi lagi sholat, padahal itu untuk menjawab salam itu kan hukumnya
wajib kan. Misal assalamualaikum, maka hukum menjawab salam itu hukumnya wajib. Tapi karena dalam posisi kita lagi sholat, kalau jawab salam itu menjadi batal. Agar batal berarti secara hukum menjadi haram, ya, bukan wajib lagi, menjadi haram. Nek dijawab lagi sholat kok menjawab salam, Waalaikumsalam. waalaikumsalam, kok lagi sholat, batal sholatnya, kayak gitu. Maka untuk menjawabnya maka dijaharkan, walaupun posisi sholatnya dalam posisi sir, sesuai dengan apa yang lagi dibaca. Orang dadak lagi Sami Allahu liman hamidah, padahal bikinnya lagi baca Fatihah. Atau takbir Allahu Akbar, padahal lagi baca Fatihah. Itu lain cerita. Kayak gitu maka batal. Seharusnya sesuai dengan apa yang lagi dibaca. Baca Fatihah maka segera keraskan bacaan Fatihahnya. Lagi takbir, ya keraskan takbirnya, Sami Allah atau Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitu. Memang orasi. Ya, itu kalau dalam posisi sholat untuk menjawab tamu, ya, tamu, bahwa biar tahu kita itulah dalam posisi sholat. Ada lagi? Kalau ini dan kalau sholatnya itu kan kadang kita lupa matiin HP nih, bunyi kan berdering gitu kan. Itu kita matiin HP dulu gitu. Ya batal. Kan otomatis mengambil HP-nya, terus membuka program, Disapu gitu kan, disapu kadang kan kita lagi ini kan. Iya. Jamaah nanti cetu gitu kan. Nah, ini gimana? kalau dalam posisi Jumat, ya, maka dipastikan satu HP itu masuk masjid dimatiin. Ya kan Jumat kok tiap sholat ya Iya, masuk masjid itu matikan. dimatikan. Kan ada lupa gitu, kalau jangan lupa. Lah, Bisa kalau telepon. Jadilah pokoknya. kalau sudah terjadi, maka daripada merusak jamaah yang lain, dalam arti merusak sholatnya yang lain, mengganggu lah, itu maka mending membatalkan sholatnya dewek. Nanti sholat duhur, gitu. Masbuk. Walaupun masbuk tetap kudu sholat duhur, karena nggak ada masbuk bagi sholat Jumat. Ada sholat Jumat masbuk. Maksudnya kalau nggak sholat Jumat berarti bisa masbuk lah. Nah, mulai dari awal. betul. Kalau bukan Jumat, tapi kalau Jumat ya boleh membatalkan dulu. Gue melanjutkan nanti ikut gerakannya ora apa-apa ngono. Karena untuk keluar dari barisan kan juga nggak mungkin. Dosa. Lagi punten lagi nyong batal lagi bisa. Harus kadung ngentut kadung apa, posisi lagi sholat aja terus mentu saka barisan gue malah dosa. Malah dosa. Gue ya selesaikan mengikuti gerakan apa-apa, walaupun itu tidak dianggap sebagai orang yang jamaah, ya, karena untuk menghindari itu jangan sampai batal. Oh iya, mengosongkan barisan. Satu, mengosongkan barisan, yang keduanya itu mengganggu malah justru terhadap yang lain. Dulu lagi sholat Sujud dilengkapi. kurang ajar, ya. Maka kalau kasus seperti itu ya segera dimatikan HP-nya. Nah, itu terus nantinya sholat duhur daripada mengganggu sholat Jumat yang lain. Dan ini sholat Jumat itu harus menangi khutbah lorok dulu. Sholat Jumat itu nggak boleh lagi komat lebih mangkat.
Itulah Jumat Allah. Tanggung lebih pindahin data. Tapi di sini kan bukan batal sholatnya kan. Lebih ketidak dapatnya kan. Kayak gini. Kan hadisnya jelas. Al-khutbataini maqamu raq'ataini min dzuhri. Masalahnya itu berbeda dengan ketika sholat biasa. Bukan, sholat maksudnya ini. gini. Hadis itu jelas ya. Rangkaian sholat Jumat dari mulai khutbah sampai salam. Hanya ketika dia hanya mendapatkan sholatnya saja, anggaplah itu. Kalau sengaja beda cerita ya. Tapi kalau kasusnya hanya mendapatkan sholatnya saja, itu kan hanya tidak mendapatkan pahalanya, bukan batal sholat Jumatnya kan gitu. Kayak gini. Itu kan ya nggak tahu kalau mazhab yang lain. Kalau berdasarkan fikih yang ditabani dalam Imam Syafi'i kan itu tadi dari awal itu udah jelas bahwa si muadzin itu dari awal sudah menjelaskan ya. Wa idza sanidal khatib wa ala mimbar fala yatakallam man ahadukum wa may yatakallam faqad lahu faman lahu fala jum'atalah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Di situ kan makanya la Jumatan kan, bukan la sholah. Ya, wong keterangannya juga Jumat. Ya, otomatis. Saya kayak gini. Kalau Di situ- madhab yang lain itu mungkin beda. Bukan maksudnya Tapi gini, kalau Pak. madhab Syafi'i itu jelas bukan bagian daripada Jumat. Makanya suruh sholat duhur. Sing ngomahe paling di omahe. Sing ngomongi ora perlu pamane mana. Kayak gue. Jadi nek arep nganggo madhab yang lain ya silakan tapi Jumaten keri bae diomong ah. nah, Besok ada khutbah. Langsung kayak gitu. Jadi dalam hal ini harus dibedakan masalah beda pendapat gitu ya. Tapi Kalau kalau kayak gini, Tan. yang Kan jelas di ditabani situ la Jumat. Coba baca lagi coba. ya la kalimatnya. Jum'atalah. Nah iya, tidak ada Jumatannya. Yuk Tidak ada kayak Jumat gini, bagi dia. maksudnya Pak Lupi kayak gini. Ini matikan. Nanti ini sudah perdebatan besar.